Minggu lalu kita belajar dari tokoh yang namanya Daud. Hari ini kita belajar dari tokoh lain, cukup terkenal karena dia salah satu member di sini. Kita akan belajar dari Esther. Gua berasumsi kalian semua udah tahu tentang Esther. Setidaknya kalian pernah denger lah nama Esther. Walaupun Esther itu siapa, pokoknya Esther pokoknya ya. Walaupun Esther yang ini tidak memakai nama Ardanti di belakangnya. Disclaimer, biar kayak YouTuber, disclaimer dulu ya, disclaimer. Esther ini kemungkinan hidup di zaman yang sama dengan Daniel. Cuma bedanya Esther hidup di provinsi yang mana, Daniel hidup di provinsi yang dipimpin sama anak dari Ahasiweros. Nah, Ahasiweros ini adalah raja yang jadi raja yang di tempatnya Esther. Sedangkan yang di tempatnya Daniel itu Raja Darius. Jadi kayak provinsinya gede banget gitu loh. Nah, Esther di mana, Daniel di mana gitu loh. Soalnya dibilang provinsinya tuh gede, dari Timur Tengah sampai ke Afrika, gede banget. Tapi bilang provinsi gede gitu loh, gede banget pokoknya. Nah, Esther ini adalah salah satu orang Israel yang mengalami pembuangan setelah raja-raja yang hancur itu loh, yang nggak beres itu. Akhirnya mengalami pembuangan. Nah, Esther kebetulan di satu tempat yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Orang tuanya Esther udah meninggal dan dia diasuh sama pamannya yang namanya Mordekai. Nah, itu singkatnya. Terus terjadi satu kejadian di Esther 1. Nggak usah baca dulu, gue disclaimer-nya pokoknya sampai satu titik nanti. Jadi Raja Ahasiweros ini bikin pesta untuk satu negaranya selama 6 bulan. Jadi kebayang pesta selama 6 bulan. Tajirnya udah bukan tajir lagi tuh, pemilik bumi kali dia apa gimana gua nggak tahu. Pokoknya 6 bulan. Ngapain aja dia mamerin kekayaannya, punya apa aja, daerah kekuasaannya apa aja. Jadi itu nggak bisa dipamerin hanya dalam waktu 1 hari. Ternyata total harinya 6 bulan. Jadi yang kurus bakal gendut ke situ, karena kan makan ditanggung, minum ditanggung. Lalu apakah selesai? Enggak. Setelah 6 bulan itu, dia raja bikin pesta pembubaran panitia yang diadakan hanya di lingkungan kerajaannya dia, di sebuah kota, ibu kotanya dia namanya Susan. Ibu kotanya dia namanya Susan. Nah, di Susan itu katakan Jakarta gitu loh. Katakan Jakarta, seperti Jokowi bikin pesta di Indonesia selama 6 bulan, lalu bikin pesta pembubaran panitia di Jakarta selama 1 minggu. Jadi isinya orang Jakarta semua. Waktu itu Raja Ahasiweros saking happy-nya, dia udah pamerin kudanya, udah pamerin tentaranya yang jago-jago, dia udah pamerin gudang-gudangnya, senjata-senjatanya, harta, udah habis. Nah, ternyata di pesta yang seminggu ini, si Raja Ahasiweros ini kayak, gue mau pamer apa lagi ya yang belum dipamerin. Dia inget, oh iya, gue pengen pamerin istri gue, Ratu. Namanya Ratu Wasti. Katanya cantik banget gitu. Cantik banget. Tapi waktu Ratu Wasti dipanggil, Ratu Wasti nolak. Enak aja gitu. Gua sendiri lagi bikin pesta sama cewek-cewek semua. Ini girls day gitu loh. Jadi sorry aja gitu. Nggak bisa. Jadi bayangin ya, Ratu menolak panggilan raja. Kalau misalnya gue manggil si Livi nggak mau datang karena dia ada janji, ya paling gue gedek aja gitu. Tapi kalau zaman itu udah raja, itu muka raja kalau sampai digituin sama orang lain, termasuk sama istrinya, sama ratunya, itu malunya bukan main. Cuma raja ini Ahasiweros punya satu kebiasaan baik. Sebelum dia ngambil keputusan, dia nanya dulu sama penasehatnya, bagusnya gimana nih. Nah, ini kebiasaan baik dari seorang raja. Maksudnya dia bisa aja ambil keputusan, tapi dia lagi marah kan. Kalau orang lagi marah, biasanya cenderung salah ngambil keputusan. Nah, habis itu singkat cerita, dia dapat saran untuk nggak boleh, Ratu Wasti ini harus dibuang gitu loh. Nggak boleh jadi ratu lagi. Supaya jangan sampai kalau raja biarin, nanti satu ibu kota ini semua istri-istri bakal kurang ajar sama suaminya. Ini harus jadi pembelajaran. Wah, akhirnya raja setuju. Akhirnya Ratu Wasti dibuang. Maksudnya bukan ratu lagi. Gue nggak tahu dibuang kemana gitu. Lalu ketika raja udah nggak marah nih, beberapa waktu kayak berapa bulan udah nggak marah lagi sama ratu, galau dia. Kenapa gue buang? Kan gitu biasa itu kan. Udah berbuat sesuatu karena marah, sudah lewat tuh
aduh kenapa gue begitu gitu. Nah akhirnya, tapi dia nggak mungkin dipanggil lagi, nggak mungkin panggil lagi, bukan gengsi lagi, maksudnya jadi raja pelin-pelan kalau dipanggil lagi. Nah akhirnya dapat saran lagi dari penasehatnya, udah bikin aja kontes kecantikan, hadiahnya jadi pendampingnya raja. Gila kan. Akhirnya dipanggil semua cewek-cewek di daerah Susan itu, di semua tempat provinsi-provinsinya dicari cewek-cewek cakep pokoknya. Ada panitia pencari cewek cakep lah pokoknya gitu ya, buat kasih golden ticket. Dipilih-pilihin, dapet lah. Terus ada orang Yahudi yang kerja di istana raja namanya Mordekai. Mordekai punya keponakan namanya Esther. Lalu bilang disuruh ikut aja. Jadi nggak ada tujuan apa lo, nggak yang kayak Mordekai bilang Tuhan ngomong sama gue semalam kalau lu harus ikut, nggak ngomong gitu, nggak gitu. Disuruh ikut aja gitu. Nggak tahu, mungkin pikirannya Mordekai mungkin siapa tahu bisa ini bisa berubah nasib gitu, dari budak jadi budak gitu apa gimana. Pokoknya ya gitulah, pokoknya suruh ikut. Tapi ternyata waktu pemilihan itu cewek-cewek masuk ke semua istana buat di review gitu ya. Ayo kita mau review lagi nih guys, ada cewek-cewek cakep di sini gitu. Di situ ada orang di istana, ini saking kayanya raja, sampai kayak ada jabatan yang nggak penting, tau gak sih? Saking kayak, aduh gue mau hire orang tapi buat apa ya? Kalau di Amerika nih, saking duitnya banyak banget nih, banyak budget yang nggak kepake, sampai mereka bikin beasiswa yang nggak nyambung. Beasiswa untuk semua orang yang namanya William. Jadi nggak ada prestasi, pokoknya kalau namanya William dapat beasiswa. Saking bingungnya duitnya mau diapain. Terus ada beasiswa untuk orang kidal. Ya kan gue di Indonesia, boro-boro beasiswa, bea cukai susah bayarnya, gitu. Nah ini juga raja di sini di Babel, ini juga sampai ada orang dengan jabatan menurut gue nggak penting-penting amat gitu, tapi ada gitu loh. Ada satu jabatan di istana raja namanya kepala rumah tangga istana wanita. Jadi ada sebuah istana, isinya wanita semua. Nah ada kepalanya, di situ ada kepala yang jagain itu, namanya Hegai. Pastinya cowok nih, Hegai. Gitu. Hegai, gitu kan. Kalau cewek kan Hegel, gitu. Jadi homoseksual. Nggak ngerti. Zaman itu soalnya istilah dari jabatan ini, istilah lain tuh sida-sida. Sida-sida istilah lainnya kasim. Nah kasim punya satu ciri khusus, yaitu orangnya deket banget sama raja. Saking deketnya ada kemungkinan bakal memberontak atau menyelingkuhi istri. That's why kenapa semua kasim otongnya dipotong. Supaya kalaupun dia nafsu, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu. Tapi itu di Cina semua kasim, semua sida-sida pasti dikebiri semua. Dan kalau ya gue nggak tahu, dari jari mungkin, dari kelingking gitu, gue nggak tahu. Kali kan gue nggak tahu, setengah alien kan. Waktu Hegai ini melihat Esther, dibilang gini, si Hegai kayak muncul perasaan kayak gila gitu, kayak tiba-tiba sayang gitu sama Esther ini, kayak gimana ya? Dibilang jatuh cinta, bukan jatuh cinta, maksudnya dia kan dipilih untuk cari pasangan untuk raja kan, tiba-tiba kayak kepikir ini nih, kayak gitu, ini langsung kayak ini harus menang nih orang nih, kayak gitu loh. Tiba-tiba muncul dan segitu banyak, malah budak gitu, ada seorang budak cuma cakep gitu. Ini budak tapi cakep. Gua nggak tahu ya, cakep tapi bego apa kagak, gua nggak tahu kan, banyak gitu kan ya, nggak cakep sih tapi dia pintar, berarti kebalikannya cakep sih cuma bego gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah terus dibilang di Esther 2 ayat 9, dibilang gini, maka gadis itu, Esther maksudnya, sangat baik pada pemandangannya si Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Baru ngelihat gitu, kayak lihat, langsung pakai ini minyak wangi, terus panggil pembantu senior gitu buat ngurusin si Esther ini. 7, nggak main-main, langsung 7 orang gitu. Mungkin
bagian kaki kiri satu, bagian kaki kanan satu gitu kan, buat pijit, manicure, pedicure, mencukur. Lalu tangan satu, tangan kiri satu, tangan kanan satu, bagian pijit kepala gitu kan, chiropractic satu gitu. Gimana yang pegel-pegel langsung gitu. Wah enak gitu. Chiropractic kan yang bunyiin tulang gitu. Barangkali ya, soalnya 7 dayang gitu. Terus disuruh langsung kasih wangi-wangian. Itu baru Esther doang loh. Ketika dipilih nih, semua perempuan yang terpilih itu dikasih aturan harus di Esther 2 ayat 12 gitu ya. Esther 2 ayat 12 dibilang gini, para wanita terpilih ini harus diberikan perawatan kecantikan selama 1 tahun 6 bulan. Perawatan kecantikan selama 1 tahun 6 bulan. Kagak kerja, nganggur aja lo, tapi dihidupin terus dengan minyak campur kemenyan. Nah tuh orang apa setan itu dikasih kemenyan. Ya tentunya kemenyan di sini sama kemenyan yang kita tahu beda ya. Dan 6 bulan berikutnya dengan minyak campur wangi-wangian yang lain. Setelah 2 tahun itu berarti kan 1 tahun 6 bulan plus 6 bulan. Setelah 2 tahun berarti kan ya. Setelah 2 tahun baru cewek-cewek ini kayak dapat giliran untuk tampil di depan raja. Catwalk gitu loh. Ya, catwalk, muter atau gimana, guling-guling bambu gitu. Pokoknya menghadap. Nah, berarti selama 1 tahun 6 bulan, lalu tambah lagi 6 bulan, para perempuan ini didetoks badannya. Mungkin ada yang bau ketek. Kan mungkin ada yang punya bulu berlebih gitu. Waktu angkat tangan bulunya menyaingi laki-laki di ketek gitu, gue nggak tahu. Hidungnya berbulu mungkin, kupingnya juga berbulu gitu, kepalanya berbulu, ya iyalah ya, rambut. Atau mungkin alisnya tebal sampai menempel antara alis mata kiri dan mata kanan, nempel gitu segaris gitu. Barangkali, pokoknya mengalami perawatan selama 2 tahun full. Jadi 1,5 tahun pertama untuk perawatan fisik yang benar-benar dirawat segala macam, mungkin diajak gym, yoga, pilates, skydiving atau apa, pokoknya ngebentuk badan dengan bagus. Baru selama 6 bulan berikutnya mandi wangi-wangian, tau gak sih? Sampai lu nggak perlu pakai parfum, lu lewat aja wangi udah. Terus nggak sengaja nih makan pete sama Coca-Cola, lu kentut, wangi kentut lu. Karena 6 bulan tuh direndam gitu sampai mungkin masuk ke nadi-nadi gitu kan. Ngibas rambutnya, wih gila wangi banget, setiap helainya ada wangi-wangian. Wah, gila ada pokoknya deh. Itu bayangan gue ya. Iya abisnya 6 bulan dipakai wangi-wangian semua, mau ngapain? Sampai dia gak bisa bedain kali mana bau bangke, mana bau wangi gitu, karena semuanya wangi gitu. Akhirnya tibalah setelah 2 tahun ini, mereka akan menghadap raja. Di sana itu juga diurus sama satu pejabat khusus namanya Saasgas. Oke, gak penting ya. Dia orang yang ngurusin selir raja. Dia yang ngurusin. Jadi mereka pas menghadap, kalau raja nggak suka, nggak dibuang, tapi bakal jadi selir, bukan jadi ratu. Selir bukan pembantu. Selir itu kayak istri bukan istri gitu, kayak gitu loh. Tapi tetap kaya, tapi bukan pembantu. Ada yang apa? Melihara hidupnya. Nah, namanya Saasgas ini. Nah, jadi gitu. Nah, pada waktu para cewek ini menghadap raja, mereka bebas, jadi kan ada ruang harta gitu kan, ada ruang harta, aksesoris segala macam. Pakai apapun yang mau lu pakai buat menghadap raja. Nah, asumsi gua ada cewek-cewek matre. Gila mahkota gitu. Langsung dipakai segede itu, gede banget. Sampai lehernya tadi jenjang langsung pendek gitu. Kadang gede banget. Terus baju-bajunya semua yang indah-indah dipakai, semua berlian sampai berlebihan gitu. Sampai kecantikannya ketutupan sama aksesoris, karena boleh jadi milik tuh kayaknya tuh. Karena soalnya dibilang di ayat 13 itu ia boleh memakai apa saja menurut kesukaannya. Tapi waktu giliran Esther, karena dia mendapat perhatian khusus dari si Hegai tadi, Esther tuh dikasih saran sama Hegai. Jadi kayak dapat clue gitu. Dapat clue. Lu kalau mau raja milih lu, pakainya yang sederhana aja. Raja nggak suka yang norak-norak. Satu-satunya jadi yang menghadap raja dengan pakaian yang cuma, ya mungkin dia ambil lah gitu aksesoris sana, mungkin kayak cuma
gelang dan kalung sama tusuk konde kali ya. Kalau di bayangan gue selir tuh kayak orang apa, selir Cina tau nggak, gue nggak tahu di selir di Timur Tengah kayak apa, tapi kayak gitulah pokoknya, sederhana pokoknya, nggak yang norak-norak. Nah, dibilang ketika Esther tampil ayat 17 itu bilang gini, Esther menyenangkan dan membahagiakan raja lebih dari gadis-gadis lain. Sebab itu ia paling dicintai oleh raja, maka raja memasang mahkota kerajaan kepada Esther dan menjadikan dia ratu menggantikan Ratu Wasti. Esther nggak pakai mahkota dong sebelumnya. Bayangin cewek-cewek tadi pakai udah gede-gede, raja mau taruh di mana itu mahkota? Raja udah siapin mahkota, tapi lu pakai mahkota yang lain gitu. Tapi Esther sederhana segala macam. Karena dia sederhana, harus ada yang penyeimbang. Ini yang mewahnya nih, mahkota ratu dikasih ke dia. Akhirnya dari saat itu Esther jadi ratu di Babilonia, menjadi pendampingnya Raja Ahasiweros. Oke, sekian, terima kasih. Belum. Lagian kayak gini sepi banget sih, sunyi, nggak ada ini apa, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa, udahlah. Iya. Maksudnya nggak ada, ya gitulah ya. Ya udahlah, bodo amat lah ya, nggak penting ya. Oke. Ya udah kita ke Engs aja. Ya udah, tanggal 2 Agustus kita ke Engs. 2 Agustus tuh tanggal Minggu. Hari apa? Nah, setelah Esther dipilih, dia mengadakan pesta. Udah ya. Itu disclaimer di awal. Pokoknya gitu, semua berjalan dengan baik, Esther jadi ratu dan bla bla bla. Cuma kebiasaan sana, raja enggak segampang itu bisa ditemui orang, termasuk sama ratunya. Kalau raja nggak manggil, gue mau ketemu bini gue nih, udah lama nggak ketemu, nah baru tuh. Tapi kalau tiba-tiba ratunya nongol secara tiba-tiba, rajanya nggak senang, dihukum mati langsung, walaupun ratu. Jadi kebiasaannya kayak gitu kan. Jadi kayaknya Raja Ahasiweros ini kerja keras banget sampai dia benar-benar nggak mau diganggu kerjanya. That's why kenapa dia jadi raja yang berkuasa banget. Kita akan langsung loncat ke satu orang yang punya rencana jahat terhadap orang Israel hanya karena satu orang, yaitu karena Mordekai. Mordekai orang Israel, dan ketika ada satu orang ini namanya Haman. Haman itu diangkat raja jadi perdana menteri, jadi jabatannya tinggi banget gitu loh. Boleh dibilang kayak di bawahnya raja langsung dia gitu. Boleh dibilang gitu. Tapi dan dibilang gini, semua orang kalau Haman lewat semuanya harus sujud sama si Haman ini. Tapi ketika semua sujud, hanya satu orang yang gak mau sujud, Mordekai. Kenapa? Karena Mordekai gini, dia orang Israel, dia gak boleh sujud sama siapapun kecuali sama Tuhan. Gak senang si Haman. Bayangin semuanya sujud, cuma gara-gara satu orang, dia langsung emosi jiwa gitu loh. Sampai dia ngomong sama raja, "Raja, ada satu bangsa yang aneh, dan mereka akan jadi calon pemberontak. Mendingan kita abisin aja nih bangsa ini. Bangsa yang di bawah kekuasaannya kita, di kekuasaannya Babilonia. Kita bantai aja semuanya. Terus harta-hartanya kita ambil dan gue akan masukin ke kas negara." Terus raja bilang apa? Ya kerjain aja nih, terserah lu. Santai gitu, buat si raja itu santai gitu, kayak percaya aja. Ya udah. Masalahnya Raja Ahasiweros nggak tahu kalau Esther juga orang Israel, karena Esther nggak kasih tahu. Karena Esther itu nama Babilonia, nama Babel. Bukan kayak di kita di Indonesia ini ada nama Indonesia dan nama Cina gitu loh. Nah, nama aslinya Esther itu Hadasa. Kalau dia ngaku namanya Hadasa, ketahuan langsung kalau dia orang Israel. That's why kenapa pakai nama Esther. Esther itu dari nama dewa Yunani sebenarnya. Dewa di situ lah. Dewa-dewa gitulah. Tapi it's okay lah. Karena Esther ini udah masuk Alkitab, dia bersih dari itu ya. Nah, terus Haman bikin aturan, bikin undian gitu, kayak nyari hari baik kapan ya ngebantai orang Israel ya gitu. Jadi kayaknya Haman ini Cina gitu, jadi dia cari hari baik segala macam, ketemu tanggalnya kapan bakal dibantai. Nah, dia bikin surat pembantaian ini, tanggal berapa, bulan berapa, supaya semua provinsi serentak pada tanggal itu bakal ngebantai orang Israel. Akhirnya kedengeran ke Mordekai. Mordekai lapor sama Esther. Terus Esther bilang gini, "Ya gue gimana dong? Raja juga gak bisa. Gue ngadap raja. Gak bisa gue menghadap raja kalau raja gak manggil. Gue bisa mati. Bisa dibunuh kalau raja gak demen." Terus Mordekai bilang gini, ini yang gue suka dari
dari kisah yang ini. Waktu Esther ngomong gitu, Mordekai bilang gini, jangan lu kira karena lu di istana, lu bebas dari ini. Karena surat itu ditulis semua orang Israel. Berarti lu juga bakal kena suatu hari nanti. Ketika lu ketahuan kalau lu orang Israel. Nah, terus ini kata-katanya Mordekai, gue seneng banget sih. Di Esther 4 ayat 14. Ini gue suka karena gue ngalamin dan ini jadi semacam prinsip hidup. Apa? Kiranya remah. Ya boleh dibilang remah sih, tapi semacam jadi prinsip hidup. Nah, Esther 4 ayat 14 itu bilang gini. Sebab ini Mordekai ngomong sama Esther ya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan kelepasan dari pihak lain. Maksudnya nanti orang Yahudi kalaupun diserang pasti bakal ditolong karena Tuhan sayang sama ini bangsa Israel. Terus dibilang, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Karena di luar sana bakal ada yang nolong nih, Tuhan bisa gerakin siapapun. Tapi kalau lu dalam istana, siapa yang mau nolong lu? Di dalam istana itu isinya orang Babel semua. Nah, terus kata-kata ini yang bawah yang gue suka bang. Mordekai ngomong gini, siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam terjemahan lain, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang gini, siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Sometimes mungkin kita pernah gue sih sering ngalamin nih, tapi gue nggak tahu ya kalian pernah ngalamin nggak? Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang kayak kita dibawa naik gitu, hidup kita dibawa, wah kayak kok gila sukses nih gue nih, tinggi gitu. Tapi ketika di puncak tinggi itu kita dapat masalah, atau kita melihat ada orang lain dapat masalah, terus kita bingung gimana nih, dan kita tahu caranya. Mungkin ketika kita dibawa Tuhan naik, itu Tuhan ada maksud supaya gini, gue bawa lu naik, gue kasih lu satu kemampuan, kasih lu satu otoritas, kasih satu kayak kekuasaan supaya lu bisa nolong si mereka-mereka ini. Ngerti gak? Gue seandainya gue suka bantu orang miskin, taruhlah misalnya gitu, tapi kalau gue gak kaya gimana gue bisa bantu ya? Maksudnya gue gak punya duit, gue bisa sih mungkin nyari-nyari donatur, investor segala macem bisa, tapi yang mau percaya sama gue siapa gitu kan. Tapi kalau gue ditaruh dalam satu posisi, istilah kata gue jadi tajir banget gitu, gue bisa bikin acara tiap bulan, nyumbang atau berdonasi ke mana gitu, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Makanya kalau kita ngerasa keadaan kita sekarang kayak berada di puncak, coba pikirin, mungkin Tuhan punya maksud naruh kita di situ. Sebenarnya sebaliknya juga sama sih, ketika Tuhan naruh kita berada di bawah, mungkin Tuhan ada maksud. Mungkin Tuhan pengen kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Gue ngomong kapan ya? Minggu lalu atau apa ya? Oh sorry, gue ngomong di waktu gue di interview kemarin sama si Hansen. Yang kemarin, di yang video yang gue sharing kemarin itu, gue bilang gini, ketika kita ngadapin masalah, jangan jadi masalah itu sebagai sebuah tekanan, tapi jadikan sebuah kesempatan untuk kita ngelihat bagaimana Tuhan mau kerja buat nolong kita. Karena kalau kadang kita baik-baik aja, lu kapan bisa ngaku kalau ini pertolongan Tuhan? Gak bisa. Karena semuanya baik-baik aja. Tuhan berikan gue kesehatan gitu. Ya emang gue gak pernah sakit. Gue agak jarang bersyukur untuk kesehatan ya. Karena emang gue jarang sakit. Gue jarang sakit karena gue jaga badan gitu. Gue jaga makanan, gue jaga istirahat segala macam. Tapi gue ngucap syukur dalam hal yang lain gitu loh. Ada titik-titik tertentu di mana gue jatuh banget. Tapi ketika gue ditolong sama Tuhan, gue ngucap syukur soal itu. Gitu. Nah kita juga gitu sama nih. Ketika kita di atas atau di bawah, itu ada tujuan dari Tuhan. Kalau emang kita percaya, kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Gitu. Nah, lalu dari sini Esther mendapat ide untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam, enggak makan, enggak minum. Dia bakal puasa, dia sama dayang-dayangnya bakal puasa yang sama. Mordekai disuruh semua orang Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Dari situlah muncul istilah puasa Esther. Padahal hanya Esther yang melakukan puasa 3 hari 3 malam. Daniel gak pernah puasa Esther.
Daniel punya puasanya sendiri, nggak menyentuh makanan-makanan raja. Yesus punya puasanya sendiri, 40 hari 40 malam, nggak makan tapi minum. Nggak ditulis sih, tapi nggak mungkin Yesus nggak minum, karena secara struktur tubuh, kalau nggak minum Yesus seminggu bisa mati, bisa gagal gitu. Maksudnya rencana penebusan tuh bisa gagal gitu. Terus Daud berpuasa seminggu nggak makan nggak minum, tapi rebahan di tanah, terus dia pakai baju berduka, terus dia ambil tanah, dia botakin kepalanya, dia ambil tanah, dia taburin ke kepalanya, tanda dia lagi berduka. Tapi kenapa gereja-gereja kalau bikin puasa, ayo puasa yuk, puasa Daniel, puasa Esther. Ada yang pengen melakukan puasa Yesus, ada yang melakukan itu. Mampus dia, lemes akhirnya. Jadi belum 40 hari udah gak kuat. Ya iyalah, bego banget sih gue bilang. Ngapain? Lu perhatiin, nggak ada satupun di tokoh Alkitab yang melakukan puasa seperti yang pernah dilakukan oleh tokoh lain. Nggak pernah. Tapi kenapa dilakukan sama orang? Puasa Daniel yang lebih oke, puasa Esther lebih oke. Kayak ngadu-ngaduan hebat gitu loh. Sekarang gini, kalau zaman sekarang nih, gue tantang puasa, gue tantang lo orang puasa sosial media, kuat nggak lo? Jangan sentuh-sentuh Instagram, jangan sentuh-sentuh TikTok, jangan sentuh Facebook, jangan sentuh YouTube. Selama berapa lama? Seminggu aja gue pengen tahu. Tangan lu berbusa nggak tuh? Gue pernah ngelakuin itu. Aku pernah 2 kali yang ngelakuin itu ya. Puasa sosial media. Buset, ketika ngeliat handphone gue notifikasinya udah pengen gue buka, tahu nggak lo? Pengen gue pencet itu. Dan gue ngerasain, tapi akhirnya gue jadi produktif. Gara-gara itu seminggu gue bisa nyelesain 4-5 lagu. Gara-gara itu. Dari puasa 3 hari itu, Esther dapat ide. Gimana caranya ngejebak Haman? Karena kalau Esther langsung ngadep raja, Esther bilang, "Raja, gue pengen dibinasain sama si Haman." Mungkin, ntar dulu, kita musyawarah gitu. Mungkin bisa begitu ya. Tapi karena si Haman ini sudah berniat pertama membunuh orang Israel, kedua Haman berniat untuk membunuh Mordekai dulu sebelum bunuh orang Israel, karena benci banget dia sama Mordekai. Nah akhirnya Esther dapat ide, yaitu dalam Esther pasal 5. Esther pasal 5 ayat 1 sampai nanti gue selesain. Tapi gue bacanya versi bahasa Indonesia masa kini ya. Nih, ini Esther ngelakuin sampai 3 kali. Karena 3 hari, dia 3 kali gitu. Ya gue gak tahu, cocoknya di situ sih, mirip. Di perikopnya ditulis gini. Esther mengundang raja dan Haman ke perjamuannya. Esther bikin acara, dia ngundang raja yang adalah suaminya dan musuh bangsanya. Dia undang. Mungkin buat ini kali, biar tahu, raja tahu sendiri gitu. Nah, dibilang gini, ayat 1. Pada hari ketiga puasanya, berarti udah selesai dong. Esther mengenakan pakaian ratunya. Berarti sebelumnya dipakai pakaian duka, pakaian puasa, karena itu tradisinya orang sana. Dia memakai pakaian ratunya, lalu pergi ke halaman dalam istana dan berdiri di depan pintu balairung. Esther nggak boleh sembarangan masuk, that's why dia kasih kode. Nah, cewek dari zaman Esther sudah mengode nih, kasih kode di depan itu loh. Jadi raja tuh lagi di situ gitu loh, ada balkonnya. Jadi kalau raja ngeliat, ih Esther gitu. Kayak gitu ya. Nah terus pas banget nih, raja sedang duduk di atas tahta yang menghadap ke pintu itu. Bisa pas ya. Tapi gak ada yang kebetulan kan. Ketika raja melihat Ratu Esther berdiri di luar, ia merasa sayang kepadanya. Jadi mulai kangen. Dan mengulurkan tongkat emasnya kepadanya. Nah ini peraturannya. Seandainya terjadi, orang secara terpaksa langsung menghadap ke depan Raja Ahasiweros tanpa ada panggilan. Kalau rajanya berkenan, dia bakal ulurin tongkat emasnya. Berarti maksudnya gini, raja bilang nggak apa-apa gitu. Jadi ada pengecualian. Ini raja pinter emang nih, jadi nggak bisa mutlak. Jadi boleh aja nih lo kalau mau nekat nyoba-nyoba, siapa tahu raja berkenan gitu ya. Nah lalu kata-kata si raja nih, Ahasiweros nih romantis. Masya Allah. Nah lalu lanjut Esther 5 ayat 3. Kemudian bertanyalah raja, ada apa permaisuriku? Apa yang kau inginkan? Katakanlah, meskipun kau minta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan. So sweet banget, gila kan? Setengah dari kerajaan. Kalau gue minta setengah kerajaan dong, abis itu cerai. Kayak istrinya Amazon gitu. Amazon menceraikan suaminya biar dapet
harta gondong gini. Gitu. Terus Esther bilang gini, kalau raja berkenan, hendaklah malam ini Baginda dan Haman datang ke perjamuan. Nah, singkatnya mereka makan, minum. Mereka bertiga doang nih, makan minum. Gitu. Terus lagi puas-puasnya, lagi asik-asiknya minum wine. Terus si raja ngomong lagi di ayat 6. Pada waktu minum anggur, raja bertanya, sekarang katakanlah apa yang kau inginkan. Kan raja tadi pertama, lu mau apa nih? Datang dulu deh, ntar aja ngomongnya gitu. Nah pas udah makan, lagi minum, raja nanya lagi. Sekarang katakan, apa yang kau inginkan? Apapun yang kau minta akan kuberikan, meskipun setengah dari kerajaanku. So sweet kan? 2 kali tuh. Bukan kode lagi tuh. Udah konfirmasi. Esther menjawab, kalau Baginda berkenan mengabulkan permohonan hamba maksudnya, hendaknya Baginda dan Haman datang lagi ke perjamuan yang hamba adakan besok malam. Nanti pada perjamuan itu hamba akan mengajukan permohonan hamba kepada Baginda. Berarti dia belum ngomong. Kalau Baginda mau tahu gue mau apa, besok datang lagi dong. Kayak gitu. Jadi Esther tuh kayak main tarik ulur. Jago nih cewek nih satu. Walaupun budak tapi pinter. Berarti cantiknya gak bohong ya. Cantik pinter. Gitu. Nah lalu waktu pulang dari perjamuan itu si Haman lewat, dia ngeliat Mordekai lagi, tapi nggak mau sujud, gedek lagi dia. Pulang dia cerita nih, ngomong gede sama semua orang yang ada di rumahnya. Dia ceritain, wah gue jadi punya pangkat paling gede, harta gue paling banyak. Terus Ratu Esther cuma mau ngundang gue daripada menteri yang lain. Berarti gue diakui. Tapi ada satu doang nih, tuh monyet tuh Mordekai itu nggak mau sujud sama gue. Jadi cuma gara-gara satu orang, man. Lucu gak sih, ada orang moodnya jatuh ketika yang 99 tunduk sama dia, satu enggak. Aneh gak sih? Aneh. Pernah lu pernah lihat gak sih orang berantem nih gara-gara gini, misalnya lu punya 10 koin misalnya, punya 10 koin. Terus karena lu punya 100 koin, terus lu ribet gitu ya, ribet bawanya. Waktu dihitung cuma ada 99. Lu ngamuk sengamuk-ngamuknya. Padahal lu ada 99. Yang hilang cuma 1. Tapi lu ngamuk. Gitu. Aneh. Nah, si Haman juga aneh. Akhirnya dapat, karena dia kesel, istrinya sebenarnya perhatian, cuma sama busuknya kayak Haman. Istrinya bilang, dia usulin, udah lu bikin aja, lu minta raja, dia bilang suruh raja, maksudnya istrinya suruh si Haman bikin tiang gantungan. Lu tahu film Amerika kan yang dihukum gantung itu loh, yang ditali terus nanti bawahnya kebuka terus jatuh kayak gitu ya, konsepnya kayak gitu, mirip-mirip lah. Pokoknya tiang gantungan buat orang dihukum mati dengan cara digantung. Dibilang bikin tiang gantungan yang tingginya 22 meter. Ingat, makin tinggi makin tersiksa orang mati karena gravitasi. Lalu besoknya pagi-pagi minta izin sama raja untuk menggantung Mordekai. Karena Mordekai hitungannya budak, jadi budak kayak seenaknya boleh di-apa-apain sama lo. Tapi kayaknya Raja Ahasiwaros ini cukup bijaksana supaya nggak ada seorang pun yang bisa bertindak seenaknya walaupun dia seorang budak. Jadi harus izin. Nah dia bilang gitu. Jadi intinya dapat saran dari istrinya supaya besok lu bikin tiang gantungan 22 meter tingginya, lalu minta izin sama raja besok buat ngegantung si Mordekai. Sesimpel itu saran dari istrinya. Di sini kejadian lucunya. Ini pembelaan Tuhan emang dahsyat, teman. Kalau orang benar-benar percaya sama Tuhan, ada ya pembelaan. Gue yakin Mordekai nggak tahu kalau Haman punya rencana ini kan. Nggak ada yang tahu kecuali orang di rumah itu waktu si Haman lagi ngedumel. Nah dibilang gitu, pada malam itu juga, berarti setelah ikut perjamuannya si Esther kan, pada malam itu juga raja itu nggak bisa tidur. Akhirnya dia minta orang ambilin buku sejarah, suruh bacain. Jadi raja ini selalu naruh informasi terus gitu. Ada cerita-cerita apa sih? Nah ketemulah satu cerita di mana Mordekai beberapa waktu yang lalu, nggak tahu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan,
Yang jelas ada lah di kitab Ester. Pokoknya baca aja. Dibacain sampai satu kejadian di mana Mordekai pernah ngebeberin rencana pembunuhan Raja Ahasiweros. Jadi siapa yang mau pengen bunuh Raja Ahasiweros ini? Penjaga pintu kamarnya raja. 2 orang ini bersekongkol pengen bunuh si raja. Ketahuan sama Mordekai lapor ke raja. Terus akhirnya beneran kebukti dan mereka dihukum mati. Nah, raja waktu dengar berita itu, bener juga nih. Terus raja bilang gini, penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai itu. Mordekai ini kan kasih tahu sebuah isu yang penting kan. Tapi tanya, dia dapat apa? Pelayannya menjawab, dia nggak dapat apa-apa. Gokil gak? Ada orang nyelamatin nyawa lu nggak dapat apa-apa. Karena apa? Budak. Yaudah, thank you ya. Dah, bye. Kayak gitu, kayak gitu. Nah, terus raja pengen dapat saran nih. Waduh, orang yang udah nolong gua, udah nyelamatin nyawa gua, bagusnya diapain ya? Maksudnya dikasih apa ya? Gitu. Raja mungkin kaya, tapi mungkin dia nggak terlalu kreatif dalam hal itu. Makanya raja kenapa nggak mau kasih hadiah surprise ke Esther? Nggak punya ide itu, makanya tanya, lu mau apa deh? Gua kasih setengah, gua kasih setengah kekayaan. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia mikir, aduh, siapa yang bisa kasih saran ya? Nah, ada pegawainya bilang gini, raja, tuh depan si Haman lagi nongkrong di depan. Oh gitu, panggil gitu. Panggil. Nah, di sini letak keren dan lucunya kejadian kitab Ester ini. Setelah Haman masuk di Ester 6 ayat 6, setelah Haman masuk dipanggil raja, raja berkata kepadanya, ada orang yang hendak ku beri penghormatan besar. Ada orang yang pengen gua kasih gitu, sebuah hadiah gede gitu loh. Apakah yang akan ku berbuat untuknya? Maksudnya bagusnya gimana ya? Dia nanya Haman. Nah, ini lucunya, si Haman pikir Haman, siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar oleh raja? Pasti gua. Ini raja lagi ngode nih. Siapa lagi? Dia yang paling tinggi jabatannya. Esther ngajak makan aja dari semua pegawai, cuma dia yang diajak. Dia pikir gitu. Kapan lagi dia manfaatin itu? Dia bilang gini. Sebab itu Haman menjawab, dia bilang gini, orang itu harus dipakein pakaian kebesaran yang biasanya dipakai oleh raja sendiri. Jadi raja punya baju kegedean gitu dikasih. Enggak. Maksudnya pakaian yang agung gitu maksudnya. Maksudnya orang itu harus dipakaikan pakaian kebesaran yang biasa dipakai oleh baginda raja. Berarti si raja ini pernah pakai baju yang super bagus, mewah. Nah, baju itu harus dipakaikan ke orang itu. Lalu kuda baginda dihiasi dengan lambang-lambang kerajaan. Nah, zaman itu banyak lambang. Ada lambang api, ada lambang gandum, tanda kemakmuran gitu, ada lambang, pokoknya banyak lambang. Jadi orang pakai lambang ini kayak orang yang terhormat banget gitu. Lalu ayat 9, seorang pembesar negara, seorang yang punya jabatan tinggi di negara itu, dari golongan bangsawan harus mengenakan pakaian itu kepada orang yang hendak baginda hormati. Lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda raja melalui lapangan kota. Pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru, beginilah raja memberikan penghargaan kepada orang yang dihormatinya. Jadi gini ya, maksudnya gini, gua seorang pembesar, seorang orang yang punya jabatan tinggi di negara gitu. Ini orang yang mau dikasih penghargaan itu. Jadi gua harus ngambil jubahnya raja, gua pakein ke dia. Terus gua bawa dia, gua naikin ke kudanya punya raja, pasti keren dong kudanya. Lalu di kuda itu harus dipasangin kayak hiasan-hiasan yang lambang-lambang kerajaan yang menandakan orang ini wah, mewah banget. Terus nih orang harus gue bawa, jadi gue kayak bawa kudanya di depan, gue di jalan depannya, keliling kota ke tempat yang paling strategis untuk pamerin orang ini. Sambil jalan gue harus teriak begini, ini adalah bagaimana caranya raja menghargai orang yang mau dihargai raja. Sambil keliling tuh, sampai habis dah tuh suaranya, karena gila 127 provinsi men. Tapi enggak lah, gue rasa di Susan doang.
Nah, dia pikir itu buat dia. Si Haman pikir buat dia. Makanya dia ngomong gede kayak gitu. Nah, lucunya adalah ayat 10 setelah si Haman ngomong kayak gitu, dibilang gini. Lalu berkatalah raja kepada Haman, cepat, ambillah pakaian dan kuda itu dan berikan segala penghormatan itu kepada Mordekai. Gedek gak lu? Lu benci sama orang ini, tapi lu harus ngagung-ngagungkan dia. Dan Haman melakukan itu, dia pakai baju kerajaan itu ke Mordekai, dia naikin ke kuda, dia bawa di depannya keliling kota sambil teriakin begituan. Abis itu pas udah selesai, dia turunin Mordekai, dia kabur pulang dan nutup mukanya katanya, malu. Orang yang pengen gua bunuh malah gua puji-puji. Ini pembelaan Tuhan gokil kan? Gokil banget. Tuhan bisa ngubah sebuah kejahatan jadi sebuah kebaikan tergantung waktunya. Dan Mordekai nggak tahu kalau Haman pengen bunuh dia. Seperti yang gue bilang tadi, yang tahu rencananya cuma dia, Haman, istrinya, dan orang-orang yang ada di rumahnya Haman waktu itu. Jadi Mordekai dipuji kayak gitu tanpa tahu kalau ada rencana dia mau dibantai. Tapi Mordekai cuma tahu ada rencana pembantaian orang Israel, tapi dia nggak tahu pembunuhan tentang dirinya sendiri. Abis itu kan masih ada perjamuan yang dibikin Esther sekali lagi kan. Datanglah hari itu, besoknya datang nih Haman sama raja ke perjamuannya Esther. Dia makan minum jadi babi lah pokoknya. Nah, ini rajanya romantisnya keluar lagi. Ini raja mungkin nggak pinter cari benda khusus untuk ratu ya, karena semua benda bagus ada di kerajaan dia. Cuma dia romantis gitu ya. Di Esther 7 ayat 2 bilang gini, setelah minum anggur, raja bertanya lagi sama Esther, nah, permaisuriku, apa yang kau inginkan? Katakanlah, pasti akan kuberikan meskipun kau minta setengah dari kerajaanku. So sweet 3 kali coy. 3 kali dia ngomong kayak gitu. Serius banget itu raja, berarti kan mau kasih setengahnya. Kayak capek gue lihat ini harta kebanyakan, gue kasih sama siapa ya gitu. Tapi abis itu Esther ngomong gini. Ini permintaannya Esther di ayat 3. Kalau baginda berkenan, hamba mohon supaya hamba dan bangsa hamba boleh hidup. Hamba mohon, hamba dan bangsa hamba boleh hidup. Hal semacam itu tuh kayak lumrah di zaman-zaman ini. Karena zaman itu banyak kerajaan suka memperbudak bangsa lain. Jadi di satu negara kalau ada banyak bangsa-bangsa, ada banyak suku, gak heran karena bangsa budak semua itu. Orang yang habis ditundukin gitu. Sebab hamba dan bangsa hamba telah dijual untuk dibunuh. Andai kata kami hanya dijual untuk dijadikan budak, hamba akan berdiam diri dan tidak mengganggu baginda. Tetapi kini kami akan dibinasakan dan dimusnahkan. Nah, raja kan bingung kan? Lalu bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ratu Esther, siapa yang berani berbuat begitu? Di mana orangnya? Ayat 6 bilang, Esther menjawab, Haman yang jahat inilah musuh dan penganiaya kami. Abis itu pucet si Haman. Kapan gue pengen bunuh ratu gitu? Kapan? Dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu kan kalau Esther orang Israel, dia nggak tahu. Nggak tahu kalau orang Yahudi. Terus raja marah, tapi marahnya raja gini. Orang yang gue angkat dekat sama gue ternyata punya niat jahat sama ratu gue. Dia marahnya diem, tapi dia keluar dari ruangan itu ke depan doang kayak mau berpikir tenang gitu. Dia keluar, raja keluar. Terus si Haman mumpung gak ada raja. Nah, harus tahu nih, zaman itu orang makan tuh gak kayak kita, ada meja, ada kursi, enggak. Selonjoran. Cuma posisi yang lebih tinggi kayak ratu, dia kayak punya ranjang kecil yang tingginya mungkin setinggi sofa ini. Jadi ratu tuh kayak makannya enggak duduk gitu, enggak gini tuh. Kayak selonjoran gitu. Nah, si Haman langsung nyamperin si ratu. Tapi karena panik dia langsung megangnya kayak megang panik, tau gak sih? Tolong dong, sampai gitu, sampai megang. Terus si Esther juga, apaan gitu. Nah, waktu Haman lagi begini, raja masuk lagi. Raja langsung salah paham. Apaan nih lu udah pengen bunuh ratu, sekarang pengen perkosa dia. Langsung pengawal pribadi raja keluar, ambil si Haman, ditarik keluar. Terus ada laporan masuk ke raja, bilang gini. Jadi raja punya mata-mata nih. Dia bilang gini, Haman sebenarnya bikin tiang gantungan buat ngegantung Mordekai depan rumahnya. Oh gitu. Kalau gitu gantung dia di situ. Jadi Haman bikin sebuah gantungan untuk orang lain, ternyata malah buat dia. Malah dia yang mati di situ.
Gokil ya. Seorang budak namanya Esther, tanda kutip kebetulan dia cantik, tapi pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Dia ngikut kontes kecantikan, dia lolos, dia raja di ratu, tapi bukan hanya untuk menikmati kekayaan, tapi untuk nolong bangsanya. Coba kalau Esther nggak jadi ratu, nggak tahu gimana. Jadi kadang kita ditaruh di satu tempat yang tinggi, itu bukan berarti kita kayak sebuah pencapaian, akhirnya gue sukses, terus lu diem. No, lu harus lihat keliling. Mungkin lu mendapatkan semua fasilitas itu untuk satu tujuan yang jelas banget, dan mungkin hanya lu doang yang bisa. That's why kenapa kalau kita mengalami satu pencapaian yang tertentu ya, pencapaian tertentu yang bagus, jangan sombong dulu. Jangan sombong di balik kata puji Tuhan, gue diberkati. Jangan sombong gitu loh. Lu harus perhatiin di sebelah lu, di dekat lu tuh ada orang-orang yang mungkin butuh bantuan lu dan mereka nggak berani ngomong. Sometimes hal itu terjadi dan harus kita yang coba ngomong, gitu. Makanya kita di sini di Home, gue udah berapa kali ngasih tahu kita di sini nggak ada yang statusnya dewa gitu, bisa tahu isi pikiran lu apa. Kita cuma bisa bantu semampunya kita. Tapi kalau kita sampai nggak bantu kalian, karena kalian sendiri yang nggak pernah ngomong, kalian nggak pernah singgung, kalian nggak pernah ngasih tahu, sehingga ketika kalian lagi susah, kesannya orang-orang gereja Home nggak ada yang bantuin gua. Itu bukan karena orang Home gereja nggak pernah ada yang bantuin kalian, ya karena kalian nggak pernah cerita dan kita taunya kalian happy aja. Gimana kita bisa bantu? Mana bisa gua tiba-tiba gua nanya keadaannya si Hansel, kalau bukan karena dia cerita kepala kejeduk mobil, syukurin kan. Itu. Mana gua tahu dia ke dokter karena giginya bengkak. Giginya nggak mungkin bengkak ya, gusi yang bengkak. Gitu ya. Dan akhirnya di semen ya gigi lo. Gua lu gigi apa tembok sih semen. Gitu. Tapi semua awalnya kan karena dikasih tahu kan. Bukannya mau kepo, bukannya nggak mau jalan, enggak. Kita pun punya keterbatasan kan. Gua sama Livi sebagai gembala juga punya keterbatasan. Kadang-kadang kalau kita lagi dialihkan dengan kondisi hidup kita di sini, sometimes suka miss juga beberapa informasi gitu. Nah, setidaknya gua pribadi dalam hal ulang tahun kalian, supaya gua nggak lupa, gua masukin ke kalender handphone, dan selalu alarm itu gua bikin bunyi setiap tahun. That's why kenapa gua tahu. Tapi kalau gua nggak masukin, gua nggak bakal tahu. Gitu, gue nggak bakal tahu. Nah, so makanya ketika kita berada dalam satu kondisi, baik di atas atau di bawah, kita harus belajar untuk bisa ngomong sama komunitas kita. Kalau kita berada dalam suatu kondisi di atas, kita ngomong sebagai bentuk kesaksian bagaimana Tuhan berkati kita. Tapi kondisi kita di bawah, kita cerita sebagai bentuk kita terbuka dengan komunitas kita, dan kita percaya kalau komunitas kita bisa ngebantu kita. Seperti yang gue bilang dulu loh. Lu punya, misalnya ada orang datang, misalnya si Hansel datang sama gue nih. Dia misalnya sakau gitu loh. Dia make, ya sakau kan? Ya, misalnya sakau gitu, make narkoba. Karena kalau dia orangnya rese, bukan sakau, sakai. Dia misalnya datang ke gue, dia bingung gimana cara lepasnya nih. Gue udah terikat narkoba, bla bla bla. Jujur ya, gue nggak bakal bisa bantu. Karena gue nggak pernah punya riwayat makan narkoba, jadi gue nggak tahu rasanya, gue nggak tahu cara rehabilitasinya. Tapi gue tahu orang yang pernah terikat sama narkoba dan sekarang udah bebas. Yang sekarang akhirnya mengalami efek samping berkepanjangan, yaitu rembes di bawah. Males kan? Gue udah tahan diri. Gue kapan ya waktu yang pas bisa nembak? Harusnya tadi waktu Om belum ngomong. Nggak apa-apa, lebih seru ada dianya gitu. Maksudnya gini, kita nggak bisa bantu orang ini pun, tapi pasti kita tahu loh, ada siapa ya yang bisa bantuin dia. Jangan langsung lepas tangan gitu, jangan langsung nggak tahu, gue nggak bisa, coba cari orang lain. Men, egois banget men itu. Gitu loh.
si Gian waktu itu ngomong sama gue bassnya rusak, ya gue kasih tahu bawa aja ke Marwan. Ya gue tahu dia bisa benerin bass sama gitar kok dan hasilnya oke kok. Ya sudah. Nggak tahu, Selasa kan, Selasa gitu. Terus apalagi ya yang gue lempar-lempar ke orang lain, si Michael Howard waktu itu nyari, Michael Howard sih keterlaluan sih, dia ngontek gue, bro, lu ada pengalaman jelek nggak di masa lalu? Hah, enggak, pengalaman hidup gue baik-baik aja semua, gue anak Tuhan yang setia, gue bilang gitu. Apa sih maksudnya? Dan enggak, ini ada binus di alam sutra, pengen ada orang yang kasih kesaksian kayak gua gitulah gitu, kayak yang kena narkoba atau apa. Oh, gua enggak. Kalau si Marwan, iya dia dulu narkoba, akhirnya gua kasihlah ke Marwan. Masa iya gua belaga? Oh iya, gua dulu pakai gua lah. Apaan? Coca-Cola susah lepas gua, tiap Imlek pasti gua ketagihan Coca-Cola gua. Kan bukan enggak gitu. Nah, dari situ makanya prinsip yang membantu. Di Perjanjian Baru pun ditulis kan, yang kuat hendaklah menanggung yang lemah. Tapi jangan dibatasin cuma sekedar kayak, oh kalau gue ada duit, lu butuh duit gue bisa bantu. Tapi kalau gue lagi nggak ada duit, ya udah sorry ya. Nggak yang kayak gitu loh. Bantulah selama lu bisa bantu, walaupun secara nggak langsung. Nah di situ pelatihan iman kita, ada level-level iman kita. Ketika gue sharing waktu itu bulan Februari tentang ability gitu. Sekarang mungkin level kita mungkin ada yang kayak contoh gue mungkin level gue udah level 50 misalnya. Livi levelnya mungkin 30. Tapi mungkin ada yang masih level 2. Tapi mungkin ada yang udah level 500 gitu loh. Dan itu bukan untuk saling menjatuhkan atau untuk saling ngebully. Tapi gini, gue tahu caranya bagaimana gue bisa sampai ke level 50. Kalau lu mau tahu, gue kasih tahu nih caranya, cheat-cheatnya segala macam gitu. Supaya ketika nanti gue jatuh pun, gue tahu caranya balik lagi ke level 50. Karena gue udah pernah lewatin itu semua. Dan kayak game aja kan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak bantu orang. Tapi untuk bantu orang pun nggak usah terlalu jauh. Lu mikirin dulu orang-orang di pedalaman mana, orang-orang di RT mana. No. Ini sesama homini aja udah saling bantu belum? At least nanya keadaannya. Walaupun basi gitu loh. Gimana bisnis? Gitu aja. Oh baik, ya sudah. Sini ngechat gua. Gimana kok? Apaan? Hai kok, apa kabar? Terus gua bingung tuh, random banget gitu. Apa random banget, terus ya udah 3 kali ada dia nanya. 3 kali udah. Apa kabar? Saya udah nggak butuh bando. Hai, Cukup kelamaan ya Om. Udah pisah perusahaannya. Kelamaan bandonya. Perusahaannya udah Nah, pisah. bandonya udah nggak dijual lagi, udah habis dan dia mau ganti yang lain, dia pengen jual genset. Asik. Ya. Lebih gede untungnya men. Makanya juga gede. Yoi. Gitu lo sediain jasa ini aja sekalian, jasa antarnya. Oke. So itu pelajaran kita hari ini. Esther adalah seorang pemimpin bangsanya yang memberikan dampak yang luar biasa kan. Dia masuk ke satu titik yang dia nggak tahu, ternyata dia dipakai Tuhan untuk gue tabok dulu semua ya, lagi ngomong nih. Dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya tanpa dia tahu gitu. Dia cuma taunya ikut kontes aja dan menang udah. Sometimes yang nggak tahu itulah bentuk kenikmatannya. Walaupun kitab Esther adalah satu-satunya kitab di Alkitab yang tidak menyebut kata Tuhan sama sekali. Tapi ternyata di situ ada pertolongan Tuhan. Gitu. So, jangan pernah berpikir kapan ya gue bisa sukses kayak dia, kapan ya gue bisa tajir, kapan ya gue bisa hebat, kapan ya gue bisa terkenal. Itu semua dikejar oleh bangsa-bangsa yang nggak dikenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan sebenarnya, kalau firman Tuhan bilang gitu. Kayak apa yang bakal gue makan nih ntar nih, apa yang gue pakai nih, itu orang-orang yang kenal Tuhan nyari gituan. Tapi kita dibilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang jadi anak Tuhan. Makanya dibilang kalau lu udah cari kebenarannya dan kerajaan Allah, selebihnya tuh yang gitu-gitu tuh gampang gitu. Sampai Daud ngomong kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Iya, seumur hidup. Maksudnya kapan? Ketika Daud benar-benar melekatkan diri sama Tuhan. Selebihnya itu kayak bonus doang, lu nggak perlu kejar. Lu kalau gue udah bilang berkali-kali ya, lu mau tahu cara diberkati Tuhan? Gampang.
Mazmur 133. Mazmur, bentar ya, Mazmur berapa kok tiba-tiba aku lupa gara-gara dia main gitar. Ya udah, Mazmur pokoknya. Yang bilangin sungguh alangkah indahnya dan baiknya bila kita saudara hidup rukun bersama. Dibilang gini, bila kita hidup rukun bersama. Lalu ayat selanjutnya bilang gini, dan dia akan memerintahkan berkat dari gunung Sion kepada kita gitu, kayak dari dengerin lagunya, minyak di kepala seperti embun yang di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion gitu. Maksudnya ketika ada anak Tuhan, iya gue gampang ke distract, makanya gue bilang ketika kita rukun itu berkat tuh diperintahkan Tuhan untuk datang ke situ. Lu kalau mau nyari berkat itu resepnya, bukan lu kayak puasa dulu, puasa men supaya berkat Tuhan turun. Karena kalau kita miskin berarti kita itu tandanya kita nggak diberkati Tuhan. Tapi gimana cara bisa diberkati Tuhan? Makanya kasih persembahan yang banyak ke gereja gitu. Balik lagi teologi kemakmuran kayak gitu. Iya, gereja ngajarin ayo dong, makanya nabur. Tapi gereja sendiri kagak nabur. Yang nyuruh nabur nggak pernah nabur. Jemaatnya ada yang nggak bisa makan, ada yang anaknya susah sekolah, ada yang dia hari ini bisa makan, besok nggak tahu bisa makan apa kagak, nggak diperhatiin. Coba bilangnya apa? Ya, kita berdoa bersama ya. Kan lu punya duitnya. Aduh tapir. Gue sering kali ketemu gereja kayak gitu soalnya. Gitu loh. Tapi gue berharap di home ini jangan seperti itu. Tapi kita juga tetap harus adil, kita harus fair. Kalau kita ketemu orang yang selalu minta bantuan, tapi kita tahu kalau dia itu sebenarnya pemalas. Jangan biarkan kemalasannya terus-terusan. Jangan sampai bantuan kita memperkaya kemalasannya dia. Paham ya? Jadi kalau bantuan kita membuat orang ini semakin buruk, lebih baik orang ini jangan dibantu. Gitu. Karena kita jadi pilih Tuhan untuk berhikmat, bukan jadi bego. Ciaput baru. Telat gue. lupa roti anget. Iya om, mau godain anak mana om? Inilah home ya. Ada aja yang nyeletuk. Digodain mungkin. Ya. Jadi beginilah gereja kita. So